Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik. Bahasa lain dari taufik itu artinya adalah restu atau persetujuan, hingga akhirnya kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Semua kebaikan yang kita dapat dalam hidup kita ini bukan murni dari hasil usaha kita sendiri, tapi adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat yang kita miliki, motivasi yang kita punya, tenaga yang kita punya juga itu tidak menjadi sebab utama untuk kita bisa jadi seperti ini. Tapi semua itu adalah taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Segala sesuatu yang aku lakukan itu semua hasil dari persetujuan dan restu serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu salah satu nikmat terbesar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa berada pada istiqomah dalam agama ini. Berapa banyak orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah dalam syariat agama. Apalagi di akhir-akhir dunia ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ya'ti zamanun al-qabidu ala dinihi kaqabidin ala jamratin minan nar. Akan datang satu masa, dan masa itu sudah datang sekarang. Al-qabidu ala dinihi, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, kaqabidin ala jamratin minan nar. Seperti orang memegang bara api atau menggenggam bara api. Tapi bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan terasa mudah dan akan terasa nikmat perjuangannya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini ada rahasia di mana kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah, dan kalau kita ingin menjadi orang-orang yang istiqomah dalam bersyariat, dalam berpegang teguh kepada agama, Allah jelaskan dalam Al-Quran, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang rajin bersedekah, a'ta itu artinya memberi, tapi bukan hanya memberi harta, tapi yang dia beri adalah sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kalaulah ukuran bermanfaat untuk orang lain itu dari harta, maka Nabi adalah orang yang paling merugi dalam masalah ini. Karena Nabi enggak banyak hartanya, tapi Nabi SAW adalah orang yang paling banyak memberikan kebaikan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dan manfaat yang terbaik yang kita bisa berikan kepada orang lain mengamalkan ayat Al-Quran tadi adalah ilmu yang bermanfaat. Ini adalah
salah satu hal yang harus kita sama-sama pahami bahwa yang namanya memberi kepada orang itu bukan harta tapi ilmu yang paling baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat pahala tidak akan terputus sampai hari kiamat. Kenapa bisa demikian? Karena yang beliau ajarkan kepada kita adalah ilmu. Dan kita juga bisa mendapatkan pahala yang tidak terputus sampai hari kiamat ketika kita banyak memberikan ilmu kepada orang lain. Maka dari itu, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang banyak memberi. Kalau kita nggak bisa banyak memberi materi atau harta, maka banyaklah kita memberi ilmu kepada orang lain. Wattaqo, dan bertakwa. Nanti kita akan jelaskan takwa di sini pada ayat yang akan kita kaji, dan saya akan sebutkan nanti perkataan Ali bin Abi Thalib tentang takwa itu. Wasaddaqa bil husna, dan dia selalu mengamalkan apa yang baik-baik dalam hidupnya. Jadi wasaddaqa bil husna. Saddaqa itu artinya mempercayai. Mempercayai syariat-syariat dalam agama ini. Artinya ada perintah dari Allah Ta'ala yang wajib ataupun yang sunnah dari Nabi SAW, maka dia tidak pilih-pilih dan dia selalu mengamalkannya. Ketiga ini ya. Banyak memberi, bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan atau amal soleh. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan hidupnya untuk mendapatkan istiqomah dan taufik dalam beragama. Jadi itu kuncinya. Kalau kita ingin jadi orang-orang istiqomah dalam agama ini, maka amalkan 3 hal yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini ada orang-orang yang memang Allah sulitkan untuk jadi orang baik. Ini musibah besar ketika Allah menjadikan hambanya untuk sulit menjadi orang baik. Dan itu sebetulnya bukan kehendak dan keinginan Allah. Allah tidak pernah ridha dan tidak pernah berkeinginan hambanya itu berbuat maksiat kepadanya, dan tidak pernah ridha dan tidak pernah berkeinginan hambanya itu kufur kepada Allah Ta'ala. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, wala yarda bi'ibadihil kufur. Allah tidak pernah ridha dan tidak pernah rela, tidak pernah memiliki keinginan agar hamba-hambanya itu menjadi orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi kita katakan bahwa orang-orang yang dipersulit oleh Allah untuk jadi orang baik? Itu karena usahanya sendiri. Ketika Allah melihat usahanya itu untuk menjadi orang baik tidak ada, sebaliknya usahanya untuk menjadi orang-orang yang fajir, banyak berbuat dosa, itu lebih besar daripada usahanya untuk menjadi orang baik. Itulah sebab kenapa Allah mempersulitnya untuk menjadi orang baik. Kan sebandingannya, usaha yang kita lakukan untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang soleh itu besar, maka Allah akan memudahkan kita untuk jadi orang soleh. Tapi kalau usaha kita untuk menjadi orang soleh itu kecil, lebih besar lagi usaha yang saya maksud ini adalah amalan. Perbuatan kita menuju kepada kesolehan itu jauh lebih kecil daripada perbuatan kita menuju maksiat, maka kita nggak bisa jadi orang yang soleh. Karena itu para ulama mengatakan sebagai satu contoh kecil, ketika seseorang disibukkan dengan sesuatu yang sifatnya dunia, padahal dia punya keinginan besar untuk beramal soleh, tapi tidak juga terlaksana amal soleh itu, ketahuilah Allah sedang mempersulitnya untuk jadi orang soleh. Gara-gara apa? Gara-gara maksiat yang dia lakukan, dan dia anggap maksiat itu sesuatu yang biasa.